Peran media dalam konflik bagaimana serta mendalami bagaimana media menyelesaikan konflik atau menyelesaikan konflik. Studi ini mencakup analisis mendalam tentang keberadaan media dalam peristiwa Arab Spring dan peran media sosial dalam konflik politik lokal. Media berfungsi sebagai pilar keempat demokrasi dengan peran sebagai pengawas dan fasilitator diskusi publik. Namun dalam konteks konflik politik, media dapat menjadi pedang bermata dua. Media dapat memobilisasi massa untuk perubahan positif, tetapi juga dapat memanipulasi informasi dan memecah belah masyarakat. Arab Spring adalah contoh fenomenal dari pengaruh media dalam konflik politik, khususnya peran media sosial. Peran media dalam konflik politik. Media sebagai pemicu konflik politik. 1. Pembingkaian informasi. Media dapat membingkai isu tertentu untuk menciptakan persepsi publik yang memihak atau memojokkan kelompok tertentu. Misalnya, framing negatif terhadap pemimpin otoriter di Tunisia dan Mesir saat Arab Spring. 2. Diseminasi disinformasi. Berita palsu atau narasi manipulatif sering digunakan untuk memperburuk konflik. Contoh, kampanye hoax yang menguatkan perpecahan dalam konflik politik. 3. Mobilisasi emosi massa. Media, khususnya media sosial, memanfaatkan sentimen emosi seperti kemarahan atau ketakutan untuk memobilisasi aksi massa. Media sebagai penyelesai konflik politik. Platform untuk dialog. Media dapat memfasilitasi diskusi dan negosiasi antara pihak-pihak yang berkonflik. 2. Transparansi informasi. Media independen yang akurat dapat membantu masyarakat memahami isu politik dengan lebih jelas. 3. Advokasi perdamaian. Melalui narasi damai dan inklusif, media dapat mempromosikan resolusi konflik. Arab Spring adalah serangkaian protes dan revolusi yang melanda Timur Tengah dan Afrika Utara pada 2010-2012. Peran media dalam Arab Spring. Media sosial sebagai katalis revolusi. Facebook, Twitter, dan YouTube menjadi alat untuk menyebarkan informasi, memobilisasi massa, dan mendokumentasikan pelanggaran HAM. Di Tunisia, video pembakaran diri Mohamed Bouazizi viral di media sosial memicu gelombang protes. 2. Media tradisional. Stasiun TV internasional seperti Al Jazeera memainkan peran besar dalam menyebarkan informasi ke audiens global. 3. Dampak media dalam konflik. Positif, mobilisasi massa melawan rezim otoriter. Negatif, proliferasi hoax dan propaganda yang memecah belah masyarakat. 3. Analisis media sosial dan konflik politik lokal. Peran media sosial dalam konflik politik lokal. 1. Mobilisasi massa. Media sosial memungkinkan penyebaran pesan cepat untuk mengorganisasi aksi massa. Contoh, demonstrasi besar-besaran di Hong Kong, Occupy Central atau Indonesia, reformasi di korupsi. 2. Polarisasi dan fragmentasi. Algoritma media sosial sering memperkuat bias, menciptakan echo chamber yang memisahkan kelompok masyarakat. 3. Diseminasi hoax. Informasi palsu di media sosial sering kali digunakan untuk memperburuk konflik. Hambatan media sosial dalam penyelesaian konflik. Kurangnya regulasi terhadap penyebaran konten. Kesulitan dalam mendeteksi dan menghapus berita palsu. Potensi penyalahgunaan oleh aktor politik untuk manipulasi. Solusi dan pendekatan resolusi konflik politik oleh Mediastu. Meningkatkan edukasi publik untuk memahami bias media dan cara mengidentifikasi disinformasi. 2. Regulasi media sosial. Platform media sosial perlu bekerja sama dengan pemerintah untuk mengontrol penyebaran konten yang memprovokasi konflik. 3. Peran media independen. Media independen harus menegakkan standar jurnalistik tinggi dan memberikan liputan netral. Kolaborasi multi-stakeholder, pemerintah, LSM, media, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menciptakan narasi yang mendukung dialog dan perdamaian. 5. Diskusi kelas. Apa peran media sosial dalam mobilisasi politik di Arab Spring dan konflik lokal? Bagaimana media dapat meminimalisasi dampak negatif dalam konflik politik? Apakah media selalu memiliki pengaruh yang signifikan dalam konflik politik atau ada faktor lain yang lebih dominan? Daftar Pustaka. 1. Castells M. 2012. Networks of Outrage and Hope, Social Movements in the Internet Age. Polity Press. 2. Howard P.N. and Hussein M.M. 2013. Democracy's Fourth Wave, Digital Media and the Arab Spring. Oxford University Press. 3. Chomsky N. 1997. Media Control, The Spectacular Achievements of Propaganda. 7 Stories Press.
For Shirky C. 2011, The Political Power of Social Media. Foreign Affairs 91 Web 1 Being. Al Jazeera English 2011, The Role of Social Media in the Arab Spring. AJ Insights. Melalui kajian ini, mahasiswa dapat memahami peran media dalam konflik politik dan mengidentifikasi bagaimana media dapat digunakan untuk memicu atau menyelesaikan konflik. Nih, sini. Gimana? Udah? Apa? Udah pulang berarti. Oh, belum. Belum ketemu. Iya. Oh ya udah, ketemu dulu. Pulang. Oh, udah pulang. Gini Pak? Ya, masih ngajar kali. Emang janjiannya gimana? Janjian? Itu di grup doang biasa. Oh, di grup. Iya. Ya tunggu aja. Tunggu dulu. Seringkali menjadi isu yang sensitif dan kompleks. Peran media memiliki peran besar dalam membikai konflik etnis serta yang dapat mengaruhi persepsi publik atau baik dalam meredam konflik Iya, maupun oke. memperburuknya. Silakan. Studi ini berfokus pada bagaimana media membingkai konflik etnis Rohingya di Myanmar dan hambatan yang Iya, muncul dalam siap. pemberitaan konflik tersebut, termasuk bias etnosentrisme. 2. Konsep pembingkaian dalam media. Pembingkaian adalah proses di mana media memilih dan menyusun elemen-elemen tertentu dari suatu peristiwa untuk memberikan makna tertentu. Dalam konflik etnis, pembingkaian media dapat menguatkan stereotip. Media dapat mencitrakan kelompok tertentu sebagai agresor atau korban. Membentuk opini publik. Pemilihan kata, visual, dan narasi dapat memengaruhi simpati atau antipati pembaca. Mengalihkan perhatian. Media dapat memilih untuk fokus pada aspek tertentu dari konflik dan mengabaikan yang lain. Studi kasus konflik Rohingya di Myanmar. Konflik Rohingya adalah salah satu kasus konflik etnis paling menonjol di Asia Tenggara, dengan akar masalah yang kompleks. Latar belakang konflik. Rohingya adalah kelompok minoritas Muslim yang tinggal di Rakhine State, Myanmar. Pemerintah Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai warga negara, menyebut mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Diskriminasi, kekerasan, dan pengusiran telah memaksa ratusan ribu Rohingya melarikan diri ke negara-negara tetangga. Peran media internasional umumnya membingkai Rohingya sebagai korban genosida dan pelanggaran hak asasi manusia. Media lokal di Myanmar sering membingkai Rohingya sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional dan identitas budaya Myanmar. Perbedaan framing ini menunjukkan adanya bias berdasarkan sudut pandang etnosentrisme dan kepentingan politik. 4. Hambatan dalam pemberitaan konflik etnis. Beberapa hambatan utama yang memengaruhi pemberitaan konflik Rohingya antara lain. 1. Bias etnosentrisme. Media sering kali dipengaruhi oleh perspektif etnis mayoritas di negara tempat mereka beroperasi. Media Myanmar cenderung menggambarkan Rohingya secara negatif karena bias nasionalis dan etnosentris. 2. Keterbatasan akses. Pemerintah Myanmar sering membatasi akses media internasional ke wilayah konflik menghambat peliputan independen. Ancaman dan intimidasi. Jurnalis lokal menghadapi ancaman fisik dan hukum ketika melaporkan isu-isu yang sensitif, seperti kasus penangkapan wartawan Reuters pada 2017. 4. Kurangnya pemahaman konteks. Media internasional kadang-kadang gagal memahami kompleksitas historis dan sosial konflik, menghasilkan narasi yang simplistik. Pengaruh politik. Pemberitaan seringkali dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik, di mana negara-negara tertentu memilih narasi yang sesuai dengan agenda politik mereka. 5. Solusi mengatasi hambatan. Untuk meningkatkan pemberitaan konflik etnis seperti konflik Rohingya, beberapa langkah dapat diambil. 1. Pelatihan jurnalis. Memberikan pelatihan kepada jurnalis untuk memahami dinamika etnis, menghindari stereotip, dan meliput secara adil. 2. Akses informasi. Mendesak pemerintah untuk memberikan akses kepada media internasional agar dapat meliput konflik secara langsung. 3. Penguatan media independen. Mendukung media lokal yang independen untuk memberikan perspektif alternatif yang lebih berimbang. 4. Kolaborasi antar media. Mendorong kolaborasi antara media lokal dan internasional untuk berbagi informasi dan perspektif. 5. Peningkatan literasi media. Mengedukasi masyarakat tentang bagaimana membaca berita secara kritis untuk mengenali bias dalam pemberitaan. Diskusi kelas, hambatan dan tantangan. Dalam diskusi kelas, beberapa pertanyaan dapat diajukan untuk memahami hambatan dalam pemberitaan konflik etnis, seperti
Apa perbedaan pembingkaian konflik Rohingya oleh media lokal Myanmar dan media internasional? Bagaimana bias etnosentris memengaruhi cara media melaporkan konflik? Apakah media internasional memiliki tanggung jawab etis dalam konflik yang terjadi di luar yurisdiksi mereka? Loftud, Chomsky, and Herman E.S., 1988. Manufacturing Consent, The Political Economy of the Mass Media, Pantheon Books. 2. Entman, R.M., 1993, Framing Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication, 43 51 to 58. 3. Human Rights Watch, 2018, Massacre by the River, Burmese Army Crimes Against Humanity in Tulatoli. HRW Report, 4. Myanmar Times, 2017, Coverage of the Rakhine Crisis, Balancing National Security and Human Rights. 5. Reuters, 2017, Inside Myanmar's Hidden Genocide, Investigative Report. Dengan memahami konsep pembingkaian, hambatan pemberitaan, dan solusi untuk mengatasinya, audiens dapat lebih kritis dalam melihat bagaimana media memengaruhi persepsi terhadap konflik etnis. Individu, kelompok, dan bahkan sebuah bangsa. Faktor utama yang membentuk kekuatan ini dapat dijelaskan melalui beberapa aspek. 1. Kematangan komunikasi individu dan kelompok. Individu. Kematangan komunikasi individu tergantung pada pengalaman, pendidikan, dan keterampilan interpersonal. Individu yang memiliki pengalaman lebih banyak dalam komunikasi antar budaya akan lebih fleksibel dan efektif dalam berinteraksi dengan berbagai kelompok. Misalnya, kemampuan seseorang dalam memahami dan menghargai perbedaan budaya akan membuatnya lebih efektif dalam memimpin dan memengaruhi orang lain, baik di dalam kelompok kecil maupun dalam skala yang lebih besar. Kelompok. Dalam konteks kelompok, kematangan komunikasi ditentukan oleh kemampuan anggota kelompok untuk bekerja sama dan saling memahami dalam mencapai tujuan bersama. Kelompok yang terbiasa berkomunikasi secara matang akan lebih kohesif, sehingga lebih efektif dalam menyampaikan ide-ide dan memengaruhi pihak lain. 2. Komunikasi antar budaya dan kekuatan sebuah bangsa. Komunikasi antar budaya memainkan peran penting dalam memperkuat atau melemahkan sebuah bangsa. Bangsa yang memiliki sejarah panjang dalam interaksi antar budaya, seperti Cina, cenderung memiliki pola komunikasi yang lebih matang dan terstruktur. Budaya Cina misalnya sangat menekankan hierarki, kehormatan, dan harmoni dalam komunikasi yang membantu memperkuat kohesi sosial dan kontrol sosial. Cina sebagai contoh. Bangsa Cina memiliki sejarah panjang interaksi dengan bangsa-bangsa lain, baik melalui perdagangan, peperangan, maupun diplomasi. Hal ini membuat mereka mengembangkan pola komunikasi yang efektif dalam konteks antar budaya. Cina cenderung mengedepankan pendekatan komunikasi yang strategis, dominan, dan seringkali mendikte atau memengaruhi pihak lain, terutama bangsa dengan kebudayaan lebih muda atau kurang matang. Kekuatan komunikasi ini didukung oleh identitas budaya yang kuat, nilai-nilai kolektif, serta keterampilan dalam bernegosiasi dan mempertahankan posisi mereka di kancah internasional. 3. Faktor utama, kekuatan komunikasi individu versus kekuatan komunikasi bangsa. Komunikasi individu. Kekuatan komunikasi individu di sebuah bangsa adalah fondasi penting, karena individu-individu inilah yang mewakili bangsa dalam berbagai interaksi antar budaya. Semakin matang komunikasi individu dalam konteks lintas budaya, semakin besar pula kontribusi mereka terhadap kekuatan komunikasi bangsanya. Ayo. Komunikasi kelompok dan bangsa. Di tingkat makro, kekuatan komunikasi bangsa tercermin dari bagaimana bangsa tersebut berinteraksi dengan bangsa lain, mempertahankan pengaruh, dan membangun citra di mata dunia. Ini dipengaruhi oleh faktor seperti sistem pendidikan, media, dan diplomasi yang kuat. Misalnya, diplomasi budaya Cina melalui konsep soft power, kekuatan lunak, dan penggunaan ekonomi sebagai alat komunikasi politik adalah bukti bagaimana sebuah bangsa memanfaatkan komunikasi yang matang untuk memperkuat pengaruh globalnya. Kekuatan nasi akan lebih efektif dalam memimpin baik di tingkat individu, kelompok, maupun bangsa. Di Cina misalnya, Penuh ya? gaya komunikasi para pemimpin Full. seringkali bersifat langsung, tegas, namun juga penuh dengan strategi yang mempertimbangkan jangka panjang. Pengaruh dan mendikte komunikasi. Bangsa dengan komunikasi yang matang akan lebih dominan dalam bernegosiasi dan mengarahkan percakapan, baik dalam hubungan bilateral maupun multilateral.
Seperti dalam hubungan China dengan negara-negara berkembang di Asia atau Afrika, kemampuan mereka untuk memengaruhi seringkali didasarkan pada kombinasi komunikasi efektif, kekuatan ekonomi, dan strategi diplomasi yang terencana. 5. Faktor utama dalam pembentukan kekuatan komunikasi. Sejarah dan tradisi budaya. Bangsa dengan sejarah dan tradisi budaya yang panjang cenderung memiliki pola komunikasi yang lebih matang, karena mereka lah melalui banyak interaksi antar budaya. Teknologi dan media. Kemajuan dalam teknologi dan media juga membentuk kekuatan komunikasi bangsa. Misalnya, negara dengan akses teknologi canggih mampu mendistribusikan pesan dan ide-ide mereka ke seluruh dunia dengan lebih cepat. Kekuasaan ekonomi dan politik. Bangsa dengan kekuatan ekonomi dan politik yang besar cenderung lebih mendikte komunikasi internasional. China, dengan kekuatan ekonominya yang besar, mampu membangun pengaruh dalam komunikasi antar budaya, termasuk dalam organisasi internasional dan hubungan diplomatik. Kesimpulan, kematangan komunikasi individu dan kelompok sangat memengaruhi kekuatan sebuah bangsa. Tetapi, komunikasi antar budaya yang berkembang melalui sejarah, interaksi lintas budaya, kekuatan ekonomi, dan tradisi kolektif yang kuat menjadi faktor utama dalam membentuk dominasi komunikasi suatu bangsa. Bangsa seperti China menggunakan kombinasi kekuatan komunikasi individu, kelompok, dan bangsa untuk membangun pengaruh yang kuat dalam skala global. Kekuatan ini tidak hanya terletak pada individu atau kelompok, tetapi pada sinergi antara berbagai elemen budaya dan strategi komunikasi yang terorganisir.